Oke guys, kembali lagi di channel Blood Express. Oke, jadi gini teman-teman. Mungkin saya akan cerita sedikit kendala selama proses produksi video podcast. Duh, kendala itu di host. Kebetulan saya dengan saya punya partner nih tinggal tukaran susah. Jadi jalan salah satunya tuh kita harus cari host baru yang bisa istilahnya bisa bicara di depan kamera, bisa bicara di depan umum, tidak bingung. Kalau kayak saya ini kan kadang-kadang bingung. Apalagi kalau saya teman yang satu itu setara beres. Oke, jadi begini teman-teman. Sekarang ini saya sudah bersama dengan saya punya teman dan di sini kita akan produksi video podcast di Video Blood Express. Oke, jadi mungkin kau perkenalkan kau punya diri dulu. Oke, silakan. Nama saya Nur Aulia, biasa dipanggil Aul, biar lebih gaul. Oke, baik. Di sini siapa yang terkenal Aul? Iya tuh, yang punya kota Sorong mo. Yang punya kota Sorong. Akhir-akhir ini kesibukan apa aja nih Aulia? Saya ada menjual, buka bisnis kecil-kecil dan kecil-kecilan berarti seperti UMKM itu dia bergerak di bidang apa aja? di bidang makanan, lebih tepatnya ke cemilan-cemilan, bukan makanan berat, bukan. Cemilan Iya. Itu dari kapan? 2018. 2018. Iya. Awalnya itu memang cemilan-cemilan. Ya awalnya memang itu kan dibuatnya untuk cemilan-cemilan kayak dessert begitu, tidak kayak. Tapi menu pertama aku tuh pisang molen. Tahu pisang molen? Pisang molen ya. Itu menu pertamaku. Habis itu buat kayak puding, dessert. Jadi mulai ada punya variasi-variasi. Iya, habis itu buka lagi yang lebih lebih hits karena kan lagi hits di Korea, yaitu mozzarella stick. Sampai sekarang ini baru molen cake. Iya, molen cake itu nama sebenarnya. Tapi itu namanya memang sudah dari awal sekali. Iya, sudah. Jadi banyak memang orang kayak suka bilang, "Kak, mau beli molen cake." Padahal itu nama, itu bukan menu. Oh iya. Iya, menunya itu ada banyak. Semacam brand. Iya, brand. Lebih tepatnya itu brand, nama. Itu loh nama adik saya. Jadi bagus, maksudnya kok bisa untuk sampai dari 2018 sampai 2022 sekarang ini, kok bisa pertahankan nama brand itu ya? Bisa. Biasa kan, dong pasti goyang dulu, nama brand ini namanya ini kayaknya salah ini. Tergantung dari penentuan nama. Kita punya itu bisa laku toh? Iya betul juga. Sebenarnya pernah banyak yang bilang kenapa tidak ganti ke lebih mostik begitu? Kan itu menu yang paling laris. Tapi tidak, karena molen cake itu sudah cocok begitu. Karena dari SMA saya jual pisang molen. Jadi orang tuh suka panggil saya moleng. Nah dari situ saya suka nama itu. Baru kan adekku punya nama. Jadi saya senang. Oh oke. Jadi gini lihat dari sebelum tahun 2018 ini kok sudah ada basic bisnis? Sudah, dari SMP kan saya sudah jualan. Dari SMP kawan. Tong dari SMP masih main kelereng. Oke, jadi lama sekali. Iya. Berarti memang sebelum bisnis yang kau buat, kau punya brand molen cake ini apa? Kau mungkin ada jadi dulu tuh tahun 2017, 16, 15 saya bisnis lebih lari ke MLM. Karena saya suka MLM, multi level marketing. Tapi bukan money game ya, benar-benar MLM. Kadang kan orang salah nih tentang MLM sama money game. Itu sama padahal beda. Ini tidak mempermainkan uang, betul-betul real, jelas, ada hitungannya. Oh iya, tidak, soalnya kayak yang pernah saya lihat di mindsetnya orang kalau MLM itu kan dia sistemnya kayak bercabang-cabang di bawah Iya, memang ini sistemnya bercabang-cabang, tapi ini menguntungkan semuanya, atas untung, di bawah untung, di bawahnya juga untung. Oke, kalau money game itu di bawahnya rugi, di atasnya terus yang untung. Pokoknya adalah perbedaan antara money game sama MLM. Oh oke. Saya baru paham kan, baru tahu nih. Ya harus dibelajar dong. Iyalah, maksudnya kita gunanya untuk sharing toh. Jadi setelah kau dari situ pas buka bisnis ini kan, kau tidak kaget Tidak kan? Kayak misalnya tidak ada yang kaget kau, ya tidak ada toh. Tidak, karena kan orang tua saya memang basicnya pebisnis. Diajar memang dari kecil. Jadi memang ada. Ya kan juga suka jaga toh. Kayak orang tua buka lapak kecil-kecil meja gitu, baru kita yang jaga.
Kan mungkin dilihat dari situ. Jadi ikut-ikutan deh. Oke. Itu tadi kau punya kesibukan, kau punya apa? Kesibukan sama kau punya masa-masa lalu tuh. Gini Aulia, sebenarnya tuh kayak saya dan saya teman sih lebih ajak kau untuk ke Blood Express. Sebenarnya karena tong ini tidak ada background untuk public speaking, untuk bicara depan orang, untuk atur-atur kata-kata, untuk undang narasumber. Tong punya kendala itu satu aja. Kalau ketika ada narasumber sih itu, apa yang tong pikiran tuh langsung barang hilang. sama kayak saya teman. Jadi tuh cuma baku tukar-tukar, ini tidak bisa, ini tuh harus cari. Dan kebetulan ya mudah-mudahan nanti kau bisa bertahan di sini tuh. Oke, jadi begitu teman-teman. Mungkin video ini deh sedikit aja sih. Mungkin ada yang kau mau tambahkan? Nggak ada. Nanti kan dilihat dari next video kan. Next video. Oke. Jadi begitu teman-teman. Untuk next video ini insya Allah kita akan undang ya narasumber yang ada di Kota Sorong. Ya bagusnya sih yang ISIS boleh kapan? Ya, memang harus toh. Selain menaikkan nama juga. Iya. Tidak susah, insya Allah. Kau ini tinggal urus susah terus. Tidak tahu di sini nih susah ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Sebenarnya video ini dia lebih ke podcast untuk memperkenalkan host baru. Jadi kalau misalnya kamu ada request, pertanyaan atau bolehlah kan? Iya, bolehlah tulis di kolom komentar. Bolehlah kita sharing juga kalau ada punya pertanyaan tuh dari teman-teman. Iya, mungkin atau kayak misalnya ada topik yang mau bahas, mungkin Tondo bisa bahas tuh. Jadi kayak kita diskusi gitu. Boleh, tapi kan bagusnya tuh dari teman-teman kasih topik gitu toh, supaya kita bisa bahas apa begitu. Iya betul. Yang penting jangan bahas keuntungan ya. Saya agak sensitif dengan keuntungan. Iya sih, itu juga Ulia. Aduh ini tadi semua closing baru terjadi. Karena saya teman juga pembisnis di saya punya kampung toh. Terus saya ada sempat untuk singgung. Wih kawan, kau punya omset ini berapa kan? Langsung dibilang kalau omset itu tidak boleh dikasih tahu. Iya. Biarpun itu kotornya tidak boleh. Tidak boleh memang. Lebih baik kasar. Jadi kasarnya keseluruhan. Tidak ada yang bertanya kayak bersihnya berapa, kotornya berapa. Iya, kalau saya pakai begitu sih, tidak boleh bilang berapa kok dapat ini. Saya juga tidak akan bilang kisaran. Pasti saya bilang adalah cukuplah untuk makan, cukuplah untuk kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita bilang, takutnya gini, orang-orang tuh pada berpikir kayak gini, ayo kita jualan ini. Lebih laris ini keuntungannya kayak gitu. Tapi jadi mereka juga berpikir di belakangnya ada tantangan besar-besar banyak nih. Tidak ada. Orang kalau lihat sudah kayak bilang keuntungannya 100 juta, memangnya orang berpikir ke belakang? Tidak. Orang tidak tahu nih, untuk dapat 100 juta prosesnya panjang sekali, orang tidak tahu. Makanya saya juga sempat, saya bilang Isa teman, kenapa dia tak mau cerita? Iya, kayak rahasia resep. Oh iya. Iya itu kayak gitu. Tapi ada beberapa orang memang yang bergerak di bidang harus kasih tahu keuntungannya. Harus. Contohnya kan kayak influencer yang kayak Atta Halilintar itu memang harus dia kasih tahu. Oh, iya. Itu kayak semacam pansos sih sebenarnya. Bukan pansos, itu lebih sering supaya orang lihat hasilnya. Jadi banyak yang mau ikut. Kalau saya pribadi saya tidak seperti itu. Tidak mau orang ikuti jualan yang sama kayak saya. Kalau mereka tuh harus, karena kan YouTuber, itu kan kita mancing orang nih, buat orang lihat, orang tahu kita, orang kenal kita, berarti kita harus pancing. Salah satunya kalau kita beli mobil pamer, punya uang ini pamer, bagi-bagi hadiah pamer, tidak apa-apa. Itu kalau itu saya pribadi lebih ke rahasia. Tidak, kalau untuk bisnis kayak waktu MLM itu mengharuskan saya memang harus kasih tahu keuntungannya supaya ada yang bisa ikut saya. Gitu. Jadi tidak semua pekerjaan harus ditahu keuntungan, kerugian, kotor, bersih, kasar, harus. Tidak semua pekerjaan di dunia ini, hanya beberapa. Nanti itu kok juga, salah sangka lagi. Itu sudah tadi aku bilang sensitif Ya sensitif. Oke. Tapi saya teman itu deh sharing, maksudnya dia sharing tuh, dia kasih tahu kayak kendala-kendala bisnis itu dia kasih tahu. Iya memang. Tapi kayak langsung saya mencoba untuk masuk ke situ tuh. Sempat cerita bilang, kok kalau pengiriman barang sana tuh bagaimana? Dia bilang, oh ya sambil tuh dari gini pakai satu kontainer. Jadi saya bayar kontainer itu sekian. Jadi dia kasih tahu tuh, saya mulai hitung. Langsung bilang, kawan kalau misalnya kok pengiriman satu kontainer gitu, misalnya telur
pendapatannya berapa tuh? Ah kawan itu tak bisa kasih tahu apa itu rahasia. Saya bilang jitling. Dari situ saya diam, pertanyaannya senyap. Saya langsung bilang kayak kejeng-jeng. Dia bilang tak bisa itu kalau kau tanya di penghasilan tuh. Padahal saya sudah mencoba untuk pancing dia tuh tapi susah kak memang. Dan untuk kayak gitu ya. Iya, saya juga kayak begitu. Tidak banyak yang tanya penghasilanmu berapa kah? Penghasilanmu berapa kah? Iya. Tapi saya tidak kasih tahu. Tapi aku jawab itu bisa makan malam ini sama malam. Wah iya tuh. Saya sempat juga kan buka bisnis, saya bilang ya alhamdulillah saya ada dapat makan siang dan makan malam untuk ya hari itu ini. lebih baik sih sebenarnya iya, gitu. Untuk menghentikan pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke. Kita punya pembahasan ini sebenarnya random sekali. Oke, jadi tadi saya mau closing tapi ada iya gara-gara keuntungan ini. Keuntungan iya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja karena ini sudah gerimis. Ini bukan gerimis. Barang di luar hujan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau misalnya kamu ada request, tolong tulis saya di kolom komentar. Like video ini kalau kamu suka, share video ini kalau misalnya bermanfaat. Sampai jumpa di video next podcast dan bersama dengan host baru. Dadah. See you next podcast.